Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita tidak jemu-jemunya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan serta nikmat kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan dalam sebuah rangkaian acara di bulan suci yaitu Cahaya Ramadan 1422 Hijriah. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik sekali dan saya yakin kita semua menginginkannya, yaitu tema berjudul Tanda-tanda Orang yang Beruntung. Bersama narasumber Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris, Sarjana Agama MSI. Kita temui beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya dengar baru vaksin corona. Ya. Apa rasa yang dirasakan ini? Tidak merasa apa-apa. Tidak merasa apa-apa? Iya. Kan kita lihat banyak di media nih, banyak yang takut. Bahkan aparat TNI, polisi juga pada lari nangis. Bagaimana Ustaz merasakannya? Adakah reaksi yang dirasakan? Sampai saat ini belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Belum ada Ustaz? apa-apa. Alhamdulillah. Cuma ngantuk aja. Oh, ngantuk aja Ustaz. Nah ini mungkin catatan nanti bagi semua masyarakat yang vaksin. Jadi kalau bisa tidur dulu sebelum vaksin mungkin. Dan Ustaz, kegiatan hari-hari apa ini sementara ini? Saya sebagai dosen di YIN Samarinda bertugas menjadi ketua prodi hukum keluarga pasca sarjana YIN Samarinda. Ya. Selain kegiatan di kampus, ada saya di majelis setiap atau malam ngisi majelis taklim, ya. subuh minggu juga di Masjid Al-Ma'ruf, rutin setiap itu. malam dan subuh. Mungkin lebih banyak daripada jadwal mengajar di kampus. Daripada di kampus ya tentunya Ustaz ya. Sedikit tadi saya menyentil kalau hukum keluarga itu sebenarnya stressingnya kemana Ustaz? Hukum keluarga itu berkaitan membicarakan tentang bagaimana berumah tangga, bagaimana menyikapi tentang keadaan di pengadilan agama. Makanya nanti setelah selesai daripada hukum keluarga, dia bisa menjadi dosen, bisa menjadi pengacara, bisa menjadi hakim, bisa menjadi mediator. Dia tahu situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Makanya saya sebagai dosen, juga ustadz, juga mediator di lapangan. Kita mempelajari bagaimana keluarga di dalam hukum Islam itu seperti apa. Karena ketika bicara keluarga, pasti bicara perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Karena kalau secara umum di Undang-Undang Pembangunan Keluarga, kalau nggak salah, keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Ayah atau ibu dan anak, atau ayah dan anak, berarti ayahnya duda ya Ustaz. Yang seperti itukah yang ada hukumnya tentu? Ada. Yang harus dipelajari Ustaz. Karena ketika mereka berumah tangga akan muncul siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melaksanakan ini, siapa yang melaksanakan itu, ini hak siapa, ini kewajiban siapa, apakah mutlak seperti itu, ataukah justru ada pengaturan yang diatur oleh agama seperti apa. Artinya ada win-win solution di situ. Oh ya, seperti itu. Baik saudara pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkenalan dengan narasumber kita hari ini. Dan kembali saya ingatkan, tema kita hari ini adalah keinginan kita bersama jika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Apa saja tanda-tandanya? Ini menjadi tema kita, tanda-tanda orang yang beruntung, bersama narasumber Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris, Sarjana Agama MSI. Sebelum kita berdialog lebih dalam dengan beliau tentang tema ini, saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan prolog, kata pembuka dan mukaddimah tentang stressing berkenaan dengan tanda orang yang beruntung. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya
sehingga kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersua dalam kesempatan yang berbahagia ini di bulan yang agung ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwasanya as'adun nasi, manusia yang beruntung itu memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah dia memiliki qalbun alimun, hati yang alim. Apa yang dimaksud dengan hati yang alim di sini? Hati yang alim di sini adalah dalam hidup dan kehidupannya dia senantiasa merasa diintai, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hidup dan kehidupannya tidak berani macam-macam. Kita aja ketika masuk ke mall, masuk ke tempat-tempat yang ada CCTV, mungkin tindakan kita akan lebih teratur, lebih tertib daripada biasanya. Sama seperti ini juga ketika kita merasa diintai oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka dalam hidup dan kehidupan kita tentu akan menciptakan manusia-manusia yang dalam hidup dan kehidupannya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada banyak cerita tentang hal ini. Dulu diceritakan ada seorang anak kecil menggembala kambing. Kambing yang dia gembalakan sangat banyak. Kemudian pada saat itu Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar mendatangi anak kecil tersebut. Kemudian bertanya kepada anak kecil itu, "Wahai anak kecil, ini punya siapa? Kambing ini milik siapa?" Kata anak kecil tersebut, "Ini adalah milik tuan saya." "Berapa jumlahnya?" Kata Khalifah, "Saya tidak tahu, saking banyaknya." Nah, kemudian Khalifah menguji iman daripada anak kecil tadi. Kalau kamu tidak tahu, kemudian tuanmu juga tidak tahu, bagaimana kalau kamu jual kepada saya satu aja? Saya boleh dengan harga yang mahal sesuai keinginanmu. Toh gajimu sebagai budak berapa? Upah yang kamu dapatkan tidak seberapa. Saya kasih kamu uang dengan catatan kamu tidak bilang kepada tuanmu bahwa kamu sudah menjual kambing yang dia miliki. Apa kata anak kecil tersebut? "Wahai Khalifah, seandainya saya menjual kepada Khalifah dengan harga yang mahal, mungkin tuan saya tidak tahu, tapi Allah yang Maha Kuasa tahu. Saya tidak bisa berlindung dari Allah Subhanahu wa taala." Sejak saat itu Khalifah hatinya bergetar. Ketika bergetar dia mengatakan kepada anak tersebut, "Bawa aku kepada tuanmu, aku ingin memerdekakanmu. Sebab kamu adalah orang yang sangat luar biasa." Anak kecil, bayangkan. Ada lagi cerita yang kedua. Dulu masih di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab jalan-jalan, biasa beliau belusukan. Jadi sebenarnya masalah belusukan itu sejak zaman dulu sudah ada. Ya. Ketika Khalifah jalan-jalan di waktu malam, beliau mendengar pembicaraan antara seorang ibu dan seorang anak perempuan di dalam rumah. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, hari ini perahan susu kambing kita sedikit. Bagaimana kalau kita tambahkan air supaya ketika engkau jual besok, harga yang kita dapatkan akan sangat melimpah, sangat banyak. Uang yang kita dapatkan akan sangat banyak." Kata si anaknya yang perempuan, "Wahai ibu, jangan bu, tidak boleh kita mencampur antara susu dengan air." Kata si ibu, "Tidak apa-apa, sekali-kali, toh Khalifah Sayyidina Umar juga nggak tahu. Dia lagi senang-senang di dalam istana." Kemudian si anaknya yang perempuan mengatakan, "Wahai ibu, walaupun Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu." Terkejut Khalifah Sayyidina Umar. Kemudian rumah di mana tempat tinggal seorang ibu dan anak perempuannya tersebut dikasih tanda silang oleh Khalifah. Kemudian Khalifah pulang
ke istana. Ketika sampai di istana, pagi-paginya dia mengatakan kepada anaknya yang bernama Asim, Asim, kamu cari rumah yang bapak kasih tanda silang tadi malam. Kamu lamar anaknya, kamu jadikan anak ibu tersebut sebagai menantuku. Nah, dari perempuan inilah nanti akan melahirkan seorang anak perempuan, dan dari anak perempuan itu lahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi itu adalah ini tanda orang bahagia itu adalah pertama qalbun alimun, hatinya dalam hidupnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wabadanan sabirun, badan yang sabar. Badan yang sabar ini terbagi kepada 3 hal. 1, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanaan perintah Allah itu memerlukan kesabaran. Kalau tidak sabar tidak bisa. Mana contohnya? Contoh, salat subuh itu ngantuk. Salat zuhur itu lagi sibuk. Salat asar lagi istirahat. Nah, maghrib mandi, isya kekenyangan. Kalau tidak ada kesabaran, tidak akan mungkin bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita lagi. Di dalam sebuah kitab dijelaskan, dulu ada seorang kakek-kakek pergi ke masjid ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Orang zaman dulu itu tidak ada penerangan, listrik tidak ada, air ledeng tidak ada. Kemudian yang namanya tidak ada fasilitas, tentu berangkat ke masjid lebih awal. Ya. Kalau zaman sekarang kan enak aja Pak ya. Enak aja, orang azan, qamat masih bisa. Masih bisa naik motor, masih bisa naik mobil. Orang zaman dulu jalan kaki. Nah, si kakek ini berangkat di awal waktu. Anggaplah subuh jam 5, si kakek berangkat jam 4. Kemudian iblis ingin menggoda si kakek ini. Kata si iblis, supaya kakek ini tidak sampai ke masjid, aku akan meletakkan di pasir itu air yang tergenang. Kemudian aku letakkan tanah-tanah yang kotor, sehingga ketika kakek itu lewat nanti akan tergelincir dan akan pulang di sana. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kakek melewati tempat itu, tergelincirlah si kakek. Nah, pulanglah kakek. Dikira si iblis kakek tadi pulang ndak ke masjid, rupanya si kakek bersihkan. Nah, ketika membersihkan, berangkat lagi ke masjid. Digoda lagi oleh iblis. Habis digoda oleh iblis, apa yang terjadi? Jatuh lagi, tergelincir lagi, pulang lagi. Berangkat lagi ke masjid. Yang ketiga kalinya ini tidak lagi digoda oleh iblis, tapi iblis langsung membawakan lampu penerangan. Kata si iblis, "Kayak mau ke masjid kah?" "Iya." "Ayo saya bawa." Nah, hebatnya si kakek itu apa? Hebatnya si kakek, kata si kakek, "Kamu siapa?" Kata iblis, "Saya adalah iblis." "Kek, tadi kamu berangkat ke masjid, saya goda. Ternyata ketika kembali ke masjid, itu dosamu diampuni Allah. Yang kedua, dosa keluargamu diampuni oleh Allah. Yang ketiga, daripada nanti kakek balik lagi, lebih baik kakek ke masjid, jangan sampai dosa orang sekampung diampuni oleh Allah." Baik. Nah, Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada satu sebenarnya yang belum. Saudara pemirsa, kita akan lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Namun kita rehat sejenak untuk menyaksikan yang satu ini. Saudara pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk ke sesi berikutnya dalam Cahaya Ramadan hari ini bersama narasumber Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris, Sarjana Agama MSI, berkenaan dengan tanda orang yang beruntung. Tadi beberapa dalam prolog beliau sudah menyampaikan ada 2 hal.
yaitu berkenaan dengan kolbun alimun dan badan yang sabar. Mungkin sebelum kita dialog lebih dalam bisa dilanjutkan yang ketiga, karena tadi di prolog yang kedua belum selesai. Yang kedua belum selesai, baru sub yang pertama ya Ustaz, berkenaan sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Silakan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Itu kalau tidak sabar susah kita. Ya kan? Apalagi hidup di kota, banyak maksiat, banyak orang minum-minuman. Kalau tidak sabar bagaimana? Itu juga membutuhkan kesabaran kita. Apalagi kita hidup di lingkungan orang yang jarang beribadah, banyak maksiat, bagaimana hati kita? Khawatirnya nanti malah kita ikut-ikutan di situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting ini. Apalagi kita hidup masa-masa pandemi seperti ini. Nah, kalau kita ingin menengok masa lalu, sebenarnya orang-orang zaman dulu juga sangat sabar dalam hidupnya. Coba kita tengok. Ketika di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, itu raja bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya bahwasanya ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpi itu kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan bahwa akan terjadi 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa paceklik. Bayangkan, akhirnya apa? Ketika panen Nabi Yusuf mengatakan nanti gandum yang ada jangan dihabiskan. Kalau bisa tetap ada. Nah, tetap ada untuk sanggup modal 7 tahun berikutnya. Bayangkan, kalau kita bayangkan tempat kita pernahlah 7 tahun kita kayak gitu. Tidak pernah. Jadi Nabi Yusuf begitu. Bahkan dalam sejarah Nabi Yusuf tuh kadang-kadang makan sehari sekali. Ada satu mukjizat sebenarnya yang luar biasa. Apa luar biasanya? Masyarakat Mesir itu ketika lapar, mereka memandang Nabi Yusuf itu kenyang. Itu hebatnya luar biasa. Karena Nabi Yusuf sangat tampan luar biasa. Nah, jadi ketika masa pandemi, banyak ujian, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah sabar. Marah tidak menyelesaikan masalah. Emosi tidak menyelesaikan masalah. Dalam keadaan apapun, yang penting terima. Alhamdulillah. Artinya apa? Sebenarnya tanda-tanda orang yang disayangi oleh Allah itu adalah tanda-tanda orang yang banyak diuji oleh Allah. Asyaddul bala al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal, fal amsal. Bayangan. Orang yang banyak ujian itu para awliya, para nabi, para awliya, para ulama, dan seterusnya. Jadi kalau Allah menguji kita berarti mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang baik. Nah, karena Allah yakin kita mampu untuk menghadapinya. Apalagi musim-musim pandemi ini membutuhkan kesabaran. Nah, jadi sabar aja kita, tidak ada masalah. Masih banyak kesabaran-kesabaran yang lain itu. Coba lihat, kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman masa lalu, itu ada namanya penyakit taun. Penyakit taun itu kalau pagi kena, sore meninggal. Sore kena, pagi meninggal. Lebih dahsyat dari corona. Lebih dahsyat luar biasa. Dari corona ini. Corona. Bayangkan corona masih itu. Ada masa inkubasi mungkin ya Ustaz. Coba bayangkan saking luar biasanya seperti itu. Nah, ada satu unik sebenarnya, dulu ada kejadian. Dulu pernah waktu Imam Sya'rani ini ketika beliau menggelar pengajian, murid-murid beliau bukan cuma manusia. Tapi jin-jin banyak yang belajar dengan beliau. Saking hebatnya Imam Sya'rani ini. Sampai suatu ketika waktu beliau setelah selesai pengajian, rombongan jin datang. Kata para jin, wahai imam, kami minta izin mau pamit dulu. Kurang lebih 1 tahun kami tidak ikut pengajian. Emangnya kenapa, kata beliau? Karena kata para jin, di tempat ini, daerah ini akan didatangi oleh penyakit taun. Berapa yang meninggal? 1000. Kata Imam Sya'rani, aku meninggal juga kah? Iya, kata para jin. Rupanya jinnya ini kasap juga. Akhirnya ya sudah. Apa yang terjadi? Ketika 1 tahun kemudian, para jin kembali. Ketika para jin kembali, melihat Imam Sya'rani masih hidup, kaget.
Kata Imam Syarani, kamu bohong kepadaku. Ada 2 hal yang kamu bohongkan kepadaku. Pertama, kamu bilang yang meninggal dunia itu jumlahnya 1000, ternyata 10.000. Yang kedua, kamu bilang bahwa aku meninggal, ternyata aku masih hidup. Apa kata para jin? Wahai Imam, sebenarnya yang ditakdirkan meninggal itu jumlahnya 1000 aja. Yang 9.000 itu meninggal karena takut. Gitu. Yang meninggal karena penyakit tahun itu 1000 aja. Yang 9.000-nya ini kenapa? Ada ketakutan yang luar biasa sehingga menimbulkan imun yang lemah. Yang kedua, kenapa engkau masih hidup? Boleh tanya enggak? Boleh. Apa? Imam banyak bersedekah kan? Iya, kata Imam. Nah, itulah yang menolak bala sebenarnya. Jadi musim-musim kayak gini ini, apalagi mau bulan puasa, rajin-rajin bersedekah. Insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam hidup itu sederhana. Ketika kita berniat membahagiakan orang lain, maka Allah akan bahagiakan kita. Kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Itu yang kedua, sabar. Ustaz, lanjut kita yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, supaya tidak terlewat ini sebelum lebih dalam ini. Kita asik aja kan. Yang ketiga itu adalah wa qana'atan bima fil yadi. Qanaah dengan apa yang ada. Mensyukuri apa yang ada. Jadi sebenarnya ketika kita misalnya di rumah masak nasi, kemudian airnya kebanyakan, lalu jadi bubur, jangan dipikirkan nasi lagi. Yang dipikirkan bagaimana bubur ini menjadi bubur Manado, bubur Banten, bubur Bandung, bubur Asuri yang enak. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak ada. Apa yang ada syukuri. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, maka hidup kita tidak akan pernah berbahagia. Itu rumusnya. Jadi apa yang ada syukuri. Karena boleh jadi kita melihat orang lain bahagia, belum tentu orang lain bahagia. Berapa banyak manusia yang makin kaya, makin banyak hartanya, justru makin susah hidupnya. Ya kan? Contohnya aja, saya dulu pernah ingat waktu ke Jogja, awal-awal ke Jogja, ada teman saya melihat enaknya ya kan? Saya wawancara, kata tukang beca, enaknya tuh yang bermercy, enak betul. Tidak lama tukang beca tadi sambil dengarkan radio, kakinya menjuntai. Kata yang di dalam mobil, enaknya tukang beca itu ya. Walaupun tidak ada penumpang, tetap enjoy. Jadi sebenarnya yang enak tuh yang mana? Enak tuh sebenarnya. Ukurannya, Ustaz. Ukurannya yang mana? Sebenarnya ukurannya apabila kita bisa mensyukuri apa yang ada, itulah sudah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi tanda orang bagi 3 tadi itu. 3, selalu merasa diawasi oleh Allah, sabar terhadap ujian, sabar terhadap melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan qanaah, mensyukuri apa yang ada. Artinya apa? Apa yang kita miliki itulah yang terbaik untuk kita. Allah tidak mesti mengabulkan keinginan kita, tapi Allah pasti memenuhi kebutuhan kita. Baik. Pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah disampaikan oleh narasumber kita ada 3 tanda orang yang beruntung, tentunya di dunia dan di akhirat ya Ustaz ya. Dan memang ini mudah diucapkan, tetapi akan susah sekali diimplementasikan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang mungkin mudah diucapkan tadi di tanda yang pertama nih Ustaz. Bagaimana kira-kira kita menanamkan pada diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan CCTV yang jelas takut memang. Pasti. Apa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak pakai masker saja mungkin bisa kena, sudah bisa kena denda atau. Tetapi dengan Sang Pencipta ini yang mengawasi diri kita bukan hanya 1-2 jam, tapi 24 jam, 24 jam. Ya Ustaz, silakan. Yang pertama kita harus meyakini bahwa kiri kanan kita ini ada tukang catat. Itu dulu. Ini ada rakib, ini ada catat-catatannya ada itulah. Pencatat amal kebaikan, pencatat amal kejahatan. Yang kedua, cara menyelesaikannya, menanamkannya dengan cara apa? Ihsan. Selama ini kita taunya hanya rukun iman dan rukun Islam. Ihsan kadang-kadang terlewatkan. Padahal ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, mengajarkan kepada Rasulullah itu 3 hal. Mal iman,
mal Islam wa mal ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah yang melihat engkau. Nah, jadi kita kan merasa nih, kalau kita merasa tidak melihat Allah, berarti Allah yang melihat kita. Ya. Selesai. Nah, cuma itu memang membutuhkan latihan. Kadang-kadang, nah latihan ini yang kadang-kadang kita susah gitu lah. Ya. Susahnya apa? Karena kita tidak bisa konsisten dalam hidup. Saya contohkan begini. Ketika Lionel Messi masuk ke lapangan, dia tidak pernah mikirkan yang lain. Ya. Dia tidak pernah memikirkan duitnya. Dia tidak pernah memikirkan handphonenya. Yang dia pikirkan bagaimana mencetak Ya, gol. Kan? Ronaldo sama. Ya. Mestinya kayak kita gitu. Ini aku ini diawasi oleh Allah. Bagaimana ketika dikawasi oleh Allah tuh berbuat yang terbaik. Nah, kita mau ke rumah RT aja bajunya bagus. Bayangan dapat lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wah, apalagi RT-nya kan lagi garang. Ya. Tambah takut kita. Padahal RT aja tuh. Ya, ya. Mestinya ketika Allah isallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Nah, ketika itulah mencoba bagaimana dalam bersikap pada sesuatu kita ingatkan, kita ini diawasi loh. Dalam konteks puasa. Seperti bulan Ramadan seperti ini, Ustaz. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Full. Banyak orang yang masuk kamar mungkin dibatalkannya puasa dengan makan minum dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya makanya begini, Pak. Nah, begini. Hebatnya lagi puasa. Satu-satunya ibadah ya yang tidak bisa sombong. Ya. Itu puasa aja. Satu-satunya ibadah yang bersangkutan tidak bisa sombong. Tapi masih ada yang sombong, Ustaz. Saya puasa hari ini katanya. Tapi orang lain tidak percaya, bahkan tidak bisa. Kan begini, kalau sholat kelihatan. Ya, betul. Kalau zakat kelihatan. Betul. Haji apalagi, baru daftar ketahuan sudah sekampungan. Tapi kalau puasa nggak bisa. Nggak bisa tuh gini, tidak bisa meyakinkan orang lain. Nggak bisa. Baik, Ustadz. Sebelum dilanjutkan ini menarik ini kalau diperpanjangkan puasa kita kaitkan dengan tanda orang beruntung. Salah satunya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Saudara pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam acara Cahaya Ramadan 1422 Hijriah. Bersama narasumber kita Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris, Sarjana Agama MSI, tentang tema kita hari ini tanda-tanda orang yang beruntung. Baik, kita kembali ke Ustadz. Tadi bisa dilanjutkan Ustadz ceritanya. Puasa, konteks puasa dalam kaitannya dengan tanda-tanda orang beruntung, salah satunya tadi merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena begini, kata Rasulullah dalam hadis itu, Allah menyatakan amal ibadah manusia itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Ya. Puasa tidak tahu berapa banyaknya. Karena kata Allah, puasa milikku, wa ana ajzi bih. Dan puasa aku yang membalasnya, banyaknya wallahu alam. Ini hebatnya puasa. Kenapa? Puasa itulah satu-satunya ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya kan banyak kadang-kadang manusia tuh soal dia berbohong, kita tidak tahu juga. Ya. Berkumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali, tidak tahu juga. Iya. Ya kan? Itu kan. Nah, yang merasa diawasi itu begini sebenarnya. Jangan sampai ibadah puasa kita, apalagi di bulan puasa nih. Bulan puasa itu biasanya banyak rame habis asar, beli wadai. Ya. Nah, maksud saya itu begini, jangan sampai kita mulai pagi, siang bagus. Menjelang pas habis asar bermasalah. Masalahnya apa? Saya bilang, Pak, ayo kita jalan. Kemana? Pasar Wadai. Ya. Ngapain? Cuci mata. Nah ini nih. Cuci mata ya. Saya selalu bilang begini, tidak ada istilah cuci mata kecuali Ramadan. Kan? Cuci mata
Bayangkan, padahal yang dijual orang wadai, kenapa mesti cuci mata? Ini berarti kan lepas daripada diawasinya, hilang sudah itu. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, kenapa puasa itu merasa diawasi? Gampang. Sebab kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu benteng. Maksud benteng itu gini, biasanya orang berpuasa itu jarang mau susah-susah. Mau capek-capek. Ya kan? Kalau sebelum bulan puasa, ke mall senang. Jalan-jalan ke pasar senang. Bulan puasa mikir. Haus, lapah, artinya itu benteng. Satu sisi membentengi orang tersebut daripada berbuat maksiat. Maksiat akan turun sebenarnya seperti itu. Nah, sebenarnya akan turun. Cuma masalahnya, apakah sampai di situ saja, ataukah justru siangnya aja, malamnya kembali lagi. Nah ini yang diawasinya tadi itulah. Oh seperti itu ya Ustaz. Tapi kalau yang sombong tadi bagaimana Ustaz? Yang mana? Puasa itu tidak bisa orang berbuat sombong dengan puasa. Gak bisa, karena yang maksud saya tidak bisa itu tidak bisa meyakinkan orang, gitu loh. Saya puasa, orang percaya ndak jadi masalah, gitu loh. Kalau sholat, saya sholat, memang kelihatan orangnya. Saya berzakat, nih duitnya ada. Saya puasa, meyakinkan orang itu tidak bisa. Nah begitu. Jadi nggak bisa membanggakan diri. Kalau sholat kan misalnya, saya sholat sunat 4 rakaat, Bapak kan baru 2, wah beliau 2 apa sudah 4, itu muncul itu. Kalau puasa nggak bisa, nggak bisa kita. Itu berarti itu memang rahasia Allah. Rahasia yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah kalau berkenaan yang kedua ini tanda berwarna buntung ini kan ada 3 macam ini Ustaz ya. Melaksanakan kemudian menghindari perbuatan-perbuatan maksiat dan ujian. Ini, sabar dalam ujian. Kalau melaksanakan mungkin awam sudah banyak yang tahu, khususnya rukun Islam yang kelima termasuk puasa hari ini. Tetapi yang sabar mendapatkan ujian ini bagaimana Ustaz? Karena ujian ini kan tidak dalam konteks hanya negatif, tidak hanya dalam konteks kemiskinan, kesusahan, kesedihan dan sebagainya, tapi ujian kebahagiaan, ujian kenikmatan dan sebagainya itu bagaimana? Itu juga ujian sebenarnya. Karena gini, setiap orang itu diuji oleh Allah menurut kadarnya. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kadang-kadang kesabaran itu justru muncul di rumah, ya kan? Dulu ada seorang wali besar, beliau tidak tahu menjadi wali, dia taunya dari orang lain. Namanya Abdurrahman Bajalhaban. Abdurrahman Bajalhaban itu seorang laki-laki ahli ibadah yang hampir tiap hari diomeli oleh istrinya. Bayangkan, orang ahli ibadah baik diomeli oleh istri tapi sabar. Jarang kita seperti itu. Bayangkan. Cari yang baru. Bayangkan. Jadi hampir setiap hari beliau selalu diomeli oleh istrinya. Lama-kelamaan nih, ya kan? Lama-kelamaan rupanya bosan juga, mau refreshing juga. Bilanglah kepada istrinya, wah istriku, aku pengen beruzlah di atas gunung sana. Sebab orang zaman dulu tuh biasa beruzlah. Ada satu tempat misalnya di gunung dalam gua itu beribadah dan orangnya banyak. Nah, beberapa orang di sana. Kau ingin beruzlah ya kurang lebih seminggu lah. Apa kata istrinya? Pergi sana, enggak apa-apa juga. Bayangkan ngomong ya. Pergilah beliau ke sana. Sampai di tempat uzlah sudah ada beberapa orang di sana. Minta izin beliau. Kata yang lain, silahkan ikut uzlah di sini, ikut beribadah di sini dengan syaratnya bahwa kita di sini ada giliran untuk beli makan. Sebab kalau semuanya beruzlah, dari yang beli makan kelaparan kita. Jadi misalnya 7 orang, berarti setiap hari itu ada giliran 1 yang pergi ke kota untuk beli makan, makan buat bertujuh yang ada di dalam. Kata Abdurrahman, ya oke, enggak apa-apa. Akhirnya apa? Yang bikin Abdurrahman Bajalhaban ini kaget, ketika giliran yang lain tidak ada yang ke kotanya. Semua diam aja. Tapi ada terus orang yang datang membawakan makanan. Kata Abdurrahman, hebat sekali mereka ini. Yang aku khawatirkan kalau nanti pas giliranku bagaimana? Ya kan? Giliran si A enggak turun, datang makanan. Giliran si B enggak turun, datang makanan. Akhirnya beliau bertanyalah
Nah, kata beliau dalam ini aku melihat tadi bahwasanya aku melihat teman-teman tidak ada yang turun. Kalau boleh tahu apa amalan kalian? Ya. Sehingga kok kalian tidak turun, padahal perjanjian kita harus ada yang turun cari makan. Ya. Ini tidak turun tapi makanan yang datang. Apa kata mereka? Kami bukannya tidak mau turun, tapi kami meyakini dengan kewalian seseorang. Doa kami itu begini, ya Allah, mudah-mudahan berkat kewalian Abdurrahman Bajal Haban ahli ibadah yang sering diomeli oleh istrinya tapi sabar, datangkan makanan. Itu aja. Abdurrahman Bajal Haban kaget. Ya. Karena dia sendiri tidak tahu kalau dirinya wali gitulah. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu saya pulang aja sudah. Saya pulang, tidak jadi ikut bawa uzlah, tidak apa-apa. Ya. Pulanglah dia ke rumah, menjalani hidup seperti biasa. Ya. Meskipun diomeli oleh bininya, tidak apa-apa. Tapi justru disitulah menciptakan kewalian-kewalian. Imam Ghazali juga pernah mengatakan, kata beliau, omelan-omelan seorang istri itu biarkan aja. Karena banyak wali-wali besar itu justru datang dari omelan bininya yang cerewet. Nah, jadi kalau bininya cerewet itu ada syarat untuk menjadi wali itu bisa. Jadi memang masuk dalam kategori sabar tadi. Sabar di situ, sabar kan? Ya, Coba sabar. lihat. Orang kadang-kadang misalnya ahli ibadah, ulama, belum di luar dihormati, di rumah tidak, bagaimana? Ya. Tapi lo sabar, tenang menghadapi sebuah kehidupan, biasa aja. Sabar. Justru itu yang lebih sulit sebenarnya. Ya. Kalau makan bisa ngutang sekerja. Ya. Ya kan? Kalau kayak gini, pandemi nanti berlalu, ada vaksin. Ya. Kalau tabiat bagaimana? Betul. Atau kita balik, istrinya penyabar, suaminya pelit, Ya. udah pelit, minta belikan macam-macam lagi. Nah, ini karakter gitu loh. Ya. Tapi ketika salah satu pihak sabar itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang susah sebenarnya itu. Saya ingin kaitkan konteks dengan orang-orang yang memang hidup dalam keterbatasan, Ustaz. Hidup dalam kesusahan, dalam kategori kesusahan. Tetapi ketika di bulan Ramadan mereka mampu melaksanakan ibadah dengan maksimal dan optimal. Itu. Bandingkan dengan orang-orang yang diberi limpahan harta yang lumayan. Atau yang bekerja di kantor dengan AC yang dingin. Kemampuan untuk melaksanakan tapi ibadahnya ibadah pas-pasan. Ramadan itu terasa dipaksakan. Bahkan menyambut bulan Ramadan tidak dengan kegembiraan. Karena merasa ada sesuatu yang dikurangi dalam hidupnya. Ini bagaimana Ustaz menyikapinya? Nah begini, semua itu kembali kepada ilmu lagi. Ilmu ya. Boleh jadi orang yang merasa kemampuannya di bawah rata-rata. Ya. Satu-satunya cara adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada cara yang lain. Ya kan? Ya. Apalagi mereka tahu ibadah Ramadan itu berlipat ganda pahalanya. Ya, betul. Dia maksimalkan. Ya. Ya kan? Kemudian mereka juga merasa kapan lagi nih? Jangan sampai di dunia sakit, di akhirat juga sakit. Itu kan itu yang ditanamkan oleh mereka. Ya. Jadi bagaimana maksimal, enggak apa-apa. Namanya hidup di dunia ini adalah hidup menanam. Orang menanam itu mesti sakit. Ya. Orang bertanam itu mesti enggak ada yang enak. Ya. Jadi kalau seseorang mendapatkan kenikmatan di dunia, itu sebenarnya hanya persekotnya aja. Persekot dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi begini, justru dengan orang-orang yang terbatas, ahli ibadah luar biasa, itu sebenarnya menjadi pukulan bagi orang-orang yang kaya. Nah itu tadi pukulan gitu loh. Kenapa yang kaya fasilitasnya lengkap, tidak menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, tidak memaksimalkan Ramadan sebaik-baiknya. Soal duit enggak pikiran, mobil, tapi kenapa tidak? Kenapa tidak? Mungkin karena dalam hatinya belum muncul hidayah dari Allah. Hidayah mungkin ada, tapi nafsunya, nah ini lagi kembali, nafsunya yang lebih mendominasi. Makanya Rasulullah itu kan ketika perang Badar selesai, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, nahnu narji'u min jihatil asghar ila jihatil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat kaget, ya Rasul, apakah ada jihad yang lebih besar daripada ini? Peperangan Badar itu perang pertama umat Islam. Umat Islam jumlahnya 313.
Orang kafir 1000, Bekalahi 1 lawan 3. Ya, benar. 1 lawan 1 aja susah. 1 lawan 3 andai kata menang, lelah luar biasa. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan ada lebih hebat daripada ini. Apa? Jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Nah itu. Ini bulan puasa ini nafsu. Ya. Nah, nafsunya di mana? Banyak kadang-kadang orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu hanya sekadar puasa, tapi tidak ada, hanya sekadar formalitas. Ya. Tidak ada tanaman di dalam hatinya membuat yang terbaik dari sesuatu yang pernah dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya, seperti itu. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya dialog kita. Dan saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa kupasan materi kita hari ini bisa menambah kadar keilmuan kita di bulan suci Ramadan ini. Kita akan kembali ke segmen berikutnya setelah kita saksikan yang berikut ini. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam acara Cahaya Ramadan dengan tema tanda-tanda orang yang beruntung bersama narasumber Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris, Sarjana Agama MSI. Tadi sudah kita coba perdalam dua tanda yang beruntung, orang yang beruntung, dan yang berikut ini saya ingin coba mengupas lebih dalam tanda yang ketiga, yaitu qanaah. Qanaah ini bagaimana sebenarnya? Kalimat qanaah ini kan bisa berkonotasi lain, Ustaz. Konotasi lainnya pasrah. Apa bisa seperti itu? Bukan. Nah, ini bisa diperjelas, Ustaz. Qanaah itu sebenarnya begini, berusaha maksimal dan berdoa maksimal. Bukan pasrah sebenarnya, Bukan Ustaz. pasrah. Menerima apa adanya tadi. Bukan seperti itu. Oh. Jadi namanya qanaah itu istilah orang berdagang, barangnya lengkap di toko, ya kan? Kemudian dohanya dilaksanakan, 5 waktu dilaksanakan, buka toko tepat pada waktunya, laku tidak laku, itu urusan Allah. Berapapun hasilnya, itulah yang menjadi rezeki kita. Bukan berarti di rumah, bukan berarti tidak ada usaha, tetap ada usaha. Cuma hasil yang didapatkan ini berapa? Apa yang ada itu yang kita syukuri. Nah itu sebenarnya yang namanya qanaah, mensyukuri apa yang ada. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Hari ini hasil berdagang dapat 50.000, 50.000 itulah yang kita gunakan. Jangan memikirkan andai 100 andai, jangan. Apa yang ada syukuri, seperti itu. Karena sifat manusia seperti itu, Ustaz, tidak pernah puas dengan apa yang diterima hari ini. Tidak misalnya. Puas itu karena dia selalu membandingkan dengan orang lain, itu masalahnya. Coba andai kata kita lurus saja aman. Yang bikin masalah adalah ketika kita pulang kerja, penghasilan sudah pas-pasan, lihat di sebelah lampu merah, ini teman kok lebih kaya. Nah, muncullah di hatinya. Muncul sakit kepala yang jelas. Lambah sakit kepala. Makanya saya selalu membandingkan begini, Pak. Membandingkan. Lihat, perhatikan baik-baik orang gila. Orang gila kalau dia makan tidak pernah memperhatikan punya orang. Dia konsentrasi apa yang dia makan. Beda dengan kita. Kalau kita sambil makan, kita melihat piring orang. Akhirnya makanan yang kita makan tidak nikmat. Kenapa tidak nikmat? Karena melihat kawan makan 2 piring, hati kita kecewa. Nah, itu masalah, itu yang bikin penyakit. Nah, itu coba orang gila, ada saya perhatikan betul, dia kalau makan aja. Makanya kita bisa mensyukuri adalah ketika kita bisa memahami, mendapatkan apa yang ada itu adalah inilah rezeki kita. Karena kalau di bulan suci Ramadan ini, Ustadz, biasanya di meja makan itu mungkin cuma 1-2 macam sayur, lauk pauk dan sebagainya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan kan bisa jadi bervariasi ragamnya nih, bisa jadi 10 mangkok. Itu karena nafsu tadi. Nah, kalau kaitannya dengan qanaah tadi gimana, Ustadz? Kan begini, apa adanya apa masih masuk dalam konteks itu. Nah, saya selalu bilang begini. Padahal kita ini kan terbatas ini untuk itulah yang dikatakan oleh Nabi tadi, bahwa puasa itu hanya rutinitas. Puasa tidak bisa menjadikan dia peka terhadap lingkungan.
Puasa hanya dijadikan dasar untuk balas dendam pada waktu berbuka. Nah, itu. Itu sebenarnya itu namanya kelemahan di situ. Dia puasa tapi nafsunya makin jadi. Kita bisa cek, maaf Pak ya. Kalau di bulan lain kita mau makan apa, jarang kita berpikir mau makan apa terserah aja. Nanti lihat keadaannya. Ya. Kalau bulan puasa, enggak. Kita waktu sahur aja udah pesan, nanti aku belikan ini ya, belikan ini ya. Itu nafsu sebenarnya. Ini harus kita hilangkan. Ajang balas dendam itu yang harus kita hilangkan. Padahal ketika berbuka puasa, ambil kurma, air putih atau teh, selesai. Yang tadi kemana tuh? Ya. Nah, itu. Apalagi nanti kalau sudah kekenyangan, diajak istri, "Ndak ke masjid kah? Salat tarawih?" "Ndak, imamnya lambat," katanya. Bukan masalah lambat, dia yang kekenyangan. Kekenyangan. Nah, tadi. Akhirnya apa? Itu yang bikin kita tidak peka terhadap lingkungan. Bisa enggak Ustadz, puasa itu bisa mengukur kadar qanaah seseorang? Oh bisa. Bisa. Lihat ketika dia berbuka. Ya itu tadi. Itu aja. Seperti itu ya Ustadz. Makanya jangan rakus, itu aja prinsipnya. Ketika kita rakus kok ketahuan. Saya pernah dulu ada ulama-ulama tuh punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Untuk mengurangi rasa rakus itu sederhana. Ya. Tapi ini bukan konteks puasa ya. Ketika ingin datang diundang suatu tempat undangan atau dimanapun ada resepsi, beliau makan duluan, baik di rumah atau di jalan, supaya kata beliau ketika sampai di tempat acara walaupun makannya enak, ini sudah kurang, sudah kurang. Kenapa? Untuk mengurangi rakus. Kalau kita kan terbalik ya, kalau ada acara orang kaya, jangan sampai makan dulu ya. Jangan sampai makan. Nah, itu masalahnya. Itu jeleknya gitu tuh. Jangan sampai makan. Jadi nafsu berperan di situ. Oh sangat jelas. Makanya Nabi mengatakan kan, nahnu narji'u min jihatil asghar ila jihatil akbar. Ceritanya aja puasa, tapi nafsunya. Sementara nafsu itu setahu kita untuk mengalahkan nafsu itu dengan lapar ya Ustaz. Lah ya lapar. Tapi itu tadi saya bilang, lapar iya, tapi waktu berbuka hilang. Nah itu. Ini harus jadi patokan kita bersama ini, pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Bagaimana kita secara bijak dalam waktu menjelang waktu berbuka itu mungkin menanamkan diri kita bersikap yang lebih bijak untuk mengkonsumsi makanan yang ada. Artinya standar aja lah, misalnya nasi sepiring yang kayak biasa aja lah. Ya kan? Karena begini, ada lagi satu hal yang kadang-kadang kita kelupaan. Kata Rasulullah, waktu berbuka itu waktu mustajab untuk berdoa. Tapi selama ini jarang orang berdoa. Karena berdoa dia sibuk dengan makanan. Mana cindol kok, mana kolak kok, mana patin kok, berdoa lepas. Padahal kata Rasulullah, waktu berbuka itu adalah waktu yang sangat mustajab. Dijelaskan oleh ulama, Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah. Nabi yang dapat bercakap-cakap dengan Allah. Tapi percakapan itu masih ada batas, masih ada dinding. Seorang hamba berdoa ketika ingin berbuka puasa itu tidak ada dinding sama sekali. Cuma kadang-kadang kita terlena. Oleh apa? Nafsu kita. Persiapan. Dihitung. Bayangkan, anak mau dekat nanti dulu. Jadi pemahaman kita tentang qanaah ini memang harus kerja lebih luas ya Ustaz. Luas, kita kerja gitu lah. Karena kewajiban kita di dunia ini kan sebenarnya berusaha maksimal, berdoa maksimal. Berusaha maksimal, berdoa maksimal. Hasilnya urusan Allah. Itu kan Nabi mencontohkan seperti burung. Burung itu kan terbang dulu dia. Bergerak. Maksudnya kan bukan bergerak lah dulu dia. Soal nanti dapat tidak dapat itu rezeki namanya. Yang penting berusaha dulu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berdiam diri hanya menerima. Bukan seperti itu. Menerima. Meskipun ada nanti rezeki itu yang datang dengan sendirinya. Ada juga. Ada, tapi makam kita kan lain. Makam kita ini makam asbab. Makam asbab tuh kerja dulu baru dapat. Ada namanya ada wali itu yang namanya makam tajrid. Makam tajrid itu berdiam tapi harta yang datangan. Beliau menolak tapi datang terus. Nah itu kita kan beda kapasitas kita lain seperti itu. Baik, Ustadz, saya kembali ke merasa diawasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustadz analogikan dengan CCTV dan sebagainya. Nah, beribadah itu apakah harus ditampakkan? Apakah memang harus disembunyikan?
Karena kan ada yang mengatakan bahwa berbuat jahat itu dengan cara rahasia tanpa diketahui orang lain. Buat baik itu ya. Berbuat baik, sorry. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Mau dinampakkan bagus, mau disembunyikan juga bagus. Tapi andai kata ya hati masih goyang, jangan dinampakkan. Jangan ditampakkan. Kalau nanti Timbul sombong dan lain-lain. Jangankan gitu Pak. Kadang-kadang yang tidak dinampakkan aja bisa sombong. Mana contohnya? Misalnya menyumbang di masjid 4 juta atau 5 juta, nanti tulis ya hamba Allah. Ya kan? Hamba Allah. Udah, kan ada yang tahu tuh. Ya. Yang tahu cuma dia dan panitia masjid. Ada yang tahu. Kategorinya masuk bagaimana? Mana? Cuma yang jadi masalah tuh gini nanti, yang paling bahaya. Ketika diumumkan di masjid, ada infak dari hamba Allah, ya kan 5 juta rupiah. Dia singgol temannya. Aku tuh. Nah itu tuh. Itu kadang-kadang bisa muncul juga. Kalau dia tanpa menyenggol temannya pun Ustaz. Tapi Tergantung hatinya hatinya sama. Masih masuk ke Masih. itu ya, sombong ya. Makanya itu yang harus diinikan. Sampai di mana kemampuannya. Baik. Pemirsa TVRI Kalimantan Timur, kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih ingin kita lanjutkan bersama narasumber kita Pak Ustadz Haji Ahmad Haris, tapi kita sudah menjelang akhir acara ini, maka kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan satu kesimpulan berkenaan dengan tanda-tanda orang yang beruntung. Dipersilakan Ustaz. Ya. Jadi dapat saya simpulkan dalam kesempatan ini, tanda orang yang beruntung itu 3. 1 adalah qalbun alimun, hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jadi dalam hidup dan kehidupan dia tidak berani macam-macam. Atau saya ilustrasikan begini, ketika ingin kita bepergian ke suatu tempat, kita pakai map, Google Map, maka ketika kita mengikuti apa yang dia anjurkan, hidup kita tidak akan pernah tersesat. Sama kayak gitu juga, ketika kita melaksanakan perintah Allah, aman kita. Yang kedua, sabar dalam hidup. Nah, yang namanya hidup itu 2 aja, kalau udah syukur, sabar. Kayak apapun manusianya, mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qanaah, mensyukuri apa yang ada. Artinya, apa yang telah kita peroleh, apa yang kita dapatkan, kita syukuri. Jangan membandingkan kehidupan kita, jangan membandingkan pendapatan kita, jangan membandingkan kekayaan kita dengan orang lain, sehingga hidup kita benar-benar qanaah. Artinya apa yang ada syukuri, apa yang terletak di depan kita makan, jangan memikirkan sesuatu yang tidak ada. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Saudara pemirsa TVRI Kalimantan Timur, demikian kesimpulan yang telah disampaikan oleh narasumber kita tentang tanda-tanda orang beruntung. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.